Hai guys, jumpa lagi channelnya Ali. Guys, kita akan bahas THR, jajan, dan investasi. Yuk, kita ngobrol bersama Abah. Halo Abah. Halo Ali, Apa kabarnya? baik, Baik. duduknya miring, Oke. nggak usah kaku kan? Ini podcast pertama Abah sama Ali ya? Oke. Iya. Bukan, pernah podcast yang game Among Us itu. Oh pernah juga? Pernah, Oh, yang di atas. yang di atas. Oh, Ya. ya kan? Jadi Macam duduknya. gimana tuh Abah kalau punya uang THR, punya uang jajan? Ini yang punya uang siapa ini? Saya. Oh Ali. Nah, Ali dapat THR nih Iya. ceritanya. ya. Ali dapat THR apa? THR THR dari? dari nenek, dari paman, dari tante, keluarga. Jadi saat hari raya biasanya kan Ali dapat THR nih ceritanya ya. Ya. Oke, dapat THR dari keluarga, sanak saudara, teman, apa sama paman, kakek semua itu kasih THR tunjangan hari raya. Jadi definisinya itu THR, tunjangan hari raya. Tapi kita bahas ini yang ringan-ringan aja ya, yang ringan. Contohnya misal kita jadikan THR itu sebagai benih, Ini. bijinya buah, ya kan? Kalau Ali buang gitu aja, udah hilang. Ali nggak dapat manfaatnya. Tapi jika biji itu Ali tanam, nanti biji itu kan akan tumbuh Ya. pohon, lama-lama keluar buahnya. Ya. Ali dapat manfaatnya kan? Nah, jadi THR itu bukan cuma uang, tapi kesempatan. Kesempatan Ali mendapatkan peluang untuk bisa tadi ditanam Jadi pohon, manfaat. keluar buah, ada manfaatnya. Itu jadi peluangnya itu saat Ali mendapatkan uang THR. Jadi jangan cuma dihambur-hamburkan kemudian top up, wah apalagi top up game, main game skinnya diganti udah habis gitu aja kan? Iya. Iya, jadi THR itu bukan cuma uang tapi kesempatan kayak Kang Ali dapat biji yang nanti bisa dapat manfaatnya dari bijinya itu. Ada buahnya dan nggak langsung habis berarti. Manfaatnya itu baru bisa dibuat top up game. Jadi nggak langsung yang pokoknya, manfaatnya. Oke? Oke. Nah, sekarang dibagi nih. THR-nya cuma mau ditabung atau Dihabisin, dihabisin atau disisain. disisain untuk investasi. Jadi Ali buat investasi atau Ali tabung atau langsung habis gitu aja. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana THR itu bermanfaat bukan hanya untuk ditabung tapi bisa berkembang. Contohnya harus diinvestasikan. Karena kemana emang investasinya? kemana nih ke investasinya nih? Banyak cara investasinya. Mau yang bergerak apa yang nggak bergerak nih investasinya? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, tergantung besar kecilnya THR-nya tapi ya. Jadi yang pertama kita definisikan secara sederhana dulu. Nabung. Nabung itu seperti Ali nyimpen uang di celengan ayam. Ali kan punya tuh di kamarnya ada celengan tuh. Nah, nabung ya udah disimpan gitu aja. Uangnya nggak berkembang, malah dikurangin nanti lama-lama ada biaya adminnya. Jadi nabung itu uangnya segitu-segitu aja, malah nilai uangnya akan menurun sesuai nilai invest naik turunnya ini. Nah, begitu. Kemudian kalau investasi, uang itu kayak kamu suruh kerja uangnya. Kayak Abah kerja ini tiap bulan dapat gaji nih. Nah, uangnya disuruh kerja itu investasi. Uangnya disimpan, diinvestasikan, nanti manggil uang-uang yang lain. Seperti itu investasi. Jadi uangnya bisa tambah bertambah. Yang tadinya 1 juta
bisa 1.050.000, 1.100.000, 1.150.000 dan seterusnya, meningkat terus. Itu investasi. Jadi uangnya bisa tumbuh kayak tadi yang biji ditanam. Biji ditanam, tumbuh pohon, ada buahnya. Nah, itu keuntungan dari investasi. Tapi bukan hanya di celengan biasa, di tabungan biasa itu celengan. Tapi investasi, contohnya ada reksadana. Jadi reksadana itu yang sukuk dan sebagainya, itu reksadana itu seperti urunan. Jadi yang investasi bukan hanya Ali. Jadi banyak orang, teman-temannya Ali semua investasi nih, beli reksadana. Jadi urunan, uangnya kan dikumpulin semakin besar tuh uangnya. Nah, uangnya diputar tuh sama reksadananya itu, reksadana mutar tuh uangnya itu. Itu menghasilkan nantinya dapat buat seperti Ali ikut urunan dagang nih di sekolah. Itu contohnya reksadana itu. Misal nih di sekolah ada kantin. Terus beberapa teman Ali inisiatif, wah kita jualan coklat di situ. Urunan nih. Ali invest berapa, temannya invest berapa, dibeliin coklat, ditaruh di sekolah. Didagangin coklatnya di kantin itu. Nah, hasil dari perdagangan itu dibagi dua sesuai dengan besar modal masing-masing. Itu contoh dari reksadana. Terus yang tidak bergerak nih, yang tadi yang tidak bergerak, contohnya itu emas. Nah, Ali beliin emas, gak usah banyak-banyak, dari 1 gram, 0,1 gram, nabung emas. Karena emas itu jangka panjang, gak bisa langsung dipakai sekarang atau langsung beli sekarang jual sekarang, gak boleh. Jadi emas itu jangka panjang. Jadi Ali bisa investasi salah satunya ke emas. Emas itu nilainya nggak turun. Beda kalau Ali beli mainan. Kalau beli mainan nilainya akan turun. Jadi mainan itu nilainya akan turun. Misal Ali beli mainan nih, mainan ini beli 100.000. Nanti Ali mau jual lagi ini tinggal 50.000 harganya. Nggak akan sama harganya. Tapi kalau Ali beli ini emas harga 100.000, Ali jual lagi ini emas bisa harga 150.000, meningkat. Itu juga dengan kendaraan. Jadi investasi kendaraan itu nilainya akan terus turun, kecuali yang rare. Apa yang rare itu? Langka, susah didapat. Nah, yang langka susah didapat, nilainya akan naik. Tergantung ada kolektor atau enggak. Seperti Ali koleksi kartu. Nah, kartu Pokemon, kartu apa lagi? Nah, kartu Pokemon itu salah satunya kan bisa rare itu. Rare itu ada nilai jualnya nanti. Tapi mungkin waktu Ali umur 25 tahun nanti atau umur 30 tahun baru itu memiliki nilai. Tapi sekarang belum. Tapi yang paling pasti emas. Beli emas, bukan Mas Ali. Paham? Jadi investasi itu ada reksadana, kemudian ada emas, kemudian ada saham. Saham itu contohnya, misal nih ada perusahaan ABC, perusahaan ABCD, misalnya. Ada perusahaan namanya ABCD. Di perusahaan itu jual sahamnya per lembar. Jadi secara tidak langsung Ali memiliki bagian di perusahaan itu. Itu saham. Jadi seberapa besar ya kepemilikannya Ali tergantung berapa banyak saham yang Ali punya. Misal Ali punya 80%, berarti itu sudah 80% punyanya Ali. Tapi kalau cuma 0,001%, ya kepemilikannya 0,01%. Kemudian bagi hasilnya bagaimana? Keuntungan setiap tahun dibagi oleh tiap pemegang lembar sahamnya. Itu namanya dividen. Nah, dividen itu dibagi. Misalnya Ali suka game ya. Game apa contohnya? Roblox. Lah di game Roblox itu ada nggak dijual sahamnya untuk yang playernya untuk bisa investasi? Di bursa saham tentunya kan? Bursa saham atau dari game? Nah, di bursa saham. Jual itu belinya di bursa saham. Iya, di dalam gamenya nggak bisa beli. Ali paling top up itu untuk beli skin dan sebagainya, itu bukan saham. Tapi Ali memberikan dana Ali untuk
beli sesuatu. Itu. Kemudian selain saham ada sukuk dan lain-lain. Kemudian yang paling booming sekarang ini kripto, blockchain. Paham apa itu blockchain? Nah, contohnya seperti Bitcoin, ETH, Ethereum, SRP dan sebagainya. Itu blockchain. Ada di dunia kripto, cryptocurrency yang dibagi per blok-blok itu. Kemudian catatannya secara ledger. Nah, blockchain ini tapi investasi yang sangat resikonya tinggi. Kenapa tuh? Kenapa resikonya tinggi? Karena naik turunnya cepat. Nggak Hari bisa. ini beli harga 1.000, besok bisa harga Rp50. Bisa naik lagi, bisa turun lagi. Jadi fluktuatif. Jadi blockchain itu fluktuatif, resikonya tinggi. Tapi semakin resiko tinggi investasi kita, Semakin besar. semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungannya. Kayak reksadana tadi, Ya. beli emas itu resikonya kecil, hampir tidak ada resiko beli emas kecuali dia dirampok Ya. atau emasnya hilang, itu hilang sudah. Tapi kalau blockchain resikonya tinggi. Saham juga ada resiko, sedang resikonya ini bisa naik bisa turun, tapi tidak sefluktuatif blockchain. Jadi kalau saham tidak sefluktuatif blockchain, seperti itu. Jadi harus bijak untuk memilih mau dipakai kemana ini uangnya yang THR itu. Nah, tadi setelah dengar tuh Ali mau gimana? Ya nabung dulu lah sampai tahun depan. Nabung. Kalau nabung kan nggak bertambah nanti uangnya. Insya Allah bertambah. Ya sambil apa tuh yang kerja ya tanpa gerak gitu. Kerja tanpa gerak, Ah, uangnya yang biar kerja. Iya, uangnya Itu biar berarti kerja. diinvestasikan. ya. Nah, Ali bisa investasi. Jadi, misal nih kemarin THR Ali dapat 500.000 itu. Kita bagi, Ali bagi 50%-nya disimpan. 30%-nya buat top up, buat jajan, Ali bebas. 20% harus Ali investasikan. Itu, Ali pelan-pelan nabung emas. Itu investasi itu. Beli 0,01 gram. Ya, sekarang harganya itu berapa? 1.800.000 misal. Hampir 1.800.000 per 1 gram. Berarti dibagi 0,01 jadi berapa? Cukup itu nanti bisa beli sedikit. Jadi seperti itu. Nah, kayak channelnya Ali nih, kalau subscribernya banyak, sudah menghasilkan uang, uangnya bisa buat investasi. Makanya subscribe ya guys. Nah, di subscribe, kemudian kalau subscribernya banyak, investasi, selain diinvestasi, uangnya bisa dibagi-bagi lagi itu kan? Bisa dibagi buat para subscribernya. Kan banyak tuh channel-channel yang suka bagi-bagi itu. Nah, Ali bisa itu bagi-bagi seperti Insya itu. Allah kalau ada rezeki. Ya, jadi pertama yang paling gampang buat tabungan dulu di bank. Ya. Tabung uangnya. Sudah cukup buat beli emas 1 gram, beli emas 1 gram. Simpan. Jadi uang yang terkumpul jadi emas. Kemudian tambah lagi atau nabung yang langsung nabung emas. Ada itu. Nah, karena belum ada sponsor yang masuk, kita nggak sebut itu instansi mana itu. Tapi ada yang buat nabung emas langsung. Jadi mau Ali 100.000, 200.000 300.000 per bulan Ali tabung, itu langsung dikonvert menjadi emas. emas. Atau titip aja sama Umi. Umi ini titip Ali, catat. Jadi tapi bukan investasi bodong. Sama orang tua itu bukan investasi bodong. Nah, contoh itu ada koin kan, koin gabu. Nah, bisa itu. Bisa beli itu investasi kan, itu salah satu kripto. Nah, dunia kripto itu seperti itu, harganya masih murah beli. Nanti harganya naik, jual. Harga turun, beli. Kemudian apa lagi? Ali mau tanya apa lagi nih? Lagi berpikir. Lagi berpikir. Atau aku mau tanya nih, uang THR masih ada atau udah habis? Masih. Oh, alhamdulillah masih ada ya. Nggak habis. Ya, belum.
Belum, belum cukup. belum habis. Oh iya Abah, kalau dunia kripto itu gimana ya Abah? Dunia kripto, Ah, ya. apanya yang kayak gimana? Ya sahamnya gitu. Dunia kripto itu bukan saham, tapi Ali langsung membeli sesuatu. Seperti ibaratnya gini, telur atau cabai. Ada telur sama cabai di pasar. Ali punya uang, Ali beli telurnya 1 kilo, Ali beli cabai 1 kilo. Kemudian ada uang lagi, Ali beli lagi telur 1 kilo, beli lagi cabai 1 kilo. Kemudian saat harga cabai sama telur semakin naik, Ali mulai jual. Per biji bisa Ali jual, per kilo juga bisa dijual. Begitu juga dengan kripto, bisa belinya per satuan, 0,0 sekian bisa. Punya uang 100.000 beli Bitcoin, misal beli Bitcoin, harga Bitcoin hampir 1, berapa 1,4 miliar. Kalau 100.000 kan nolnya banyak, itu 0,000000001 misal. Itu punya itu. Nanti pas naik jual, untungnya mungkin 100 rupiah. Seperti itu. Jadi jual beli, Ali simpen. Semakin banyak Ali simpen, kalau harganya semakin naik, semakin besar nilai uangnya. Jumlah koinnya tetap, tapi nilai secara fiatnya atau nilai secara uangnya bertambah. Seperti itu. Jadi seperti itu, Ali punya cabai atau punya telur. Kalau Ali simpen, nilainya meningkat. Ali beli emas, tambah tahun naik, emasnya kan tetap satu nih Ali punya, tapi harganya akan naik terus. Saat harganya tinggi, Ali lepas. Kemarin Ali beli 1,7, sekarang jual jadi 2,3. Ya, 2.300.000. Berarti kan udah untung berapa itu? Udah 500.000. Seperti itu. Bisa 400.000, bisa 500.000 dan seterusnya. Tanya apa lagi? Ini Ali guys. Ini podcastnya Ali ya. Bagus podcastnya. Suaranya Ali kayaknya kurang besar deh, kurang dekat itu. Oh, serak suaranya, belum minum. Jadi intinya uang itu bukan hanya disimpan atau ditabung, tapi investasi. Nah, kalau bisnis kan Ali umur berapa? 13. Umur 13. Kalau mau bisnis bisa juga buat bisnis, tapi bisnis yang kecil-kecil. Misal Ali beli apa untuk dibuat sesuatu bisa dijual. Tapi lebih bagus investasi dulu. Kalau mau bisnis, kalau sudah besar, modalnya cukup, investasi. Itu karena bisnis juga nggak langsung untung, bisa rugi. Tapi kalau investasi, ke minimal kerugian itu kecil. Kecuali Ali ke yang resikonya besar, investasinya itu juga besar resikonya. Kok bisa kalau kayak gitu? Ya, jadi kayak tadi beli emas, investasi itu resikonya kecil karena emas itu nilainya pasti akan naik, nggak akan turun. Tapi kalau Ali beli kartu yang rare itu kan belum tentu bisa terjual, itu resikonya besar. Kemudian Ali beli blockchain, apa beli kripto, Ali investasi di dunia kripto juga, peluangnya juga naik turunnya kan terlalu fluktuatif. Tiba-tiba Ali nggak sabar jual, pas dia jatuh ya rugi juga. Jadi resiko itu ada. Jadi harus dilihat investasinya itu yang mau resikonya besar atau yang resikonya kecil, seperti itu. Ya. Jadi kita bikin podcast diam ya. Apalagi? Jadi Ali udah kemana saja? Lalu selesai dari masjid. Oh iya Abah, kalau emas itu kan naik terus kan, turunnya kapan?
emas itu naik terus, turunnya kapan? Ya. Sepertinya nggak pernah turun itu emas. Tapi turun itu fluktuatif harga. Turun paling besar paling 10.000, 5.000, 2.000, 6.000, 12.000. Turunnya di angka-angka itu aja. Tapi secara garis besar dia akan terus naik. Grafiknya itu naik. Karena emas itu 5 tahun ini, 5 tahun kebelakang ini, dari 2020 sampai 2025 ini selalu naik. Dan proses kenaikannya itu cepat. Jadi seperti itu. Naiknya itu cepat. Nah, itu berarti misal Ali sekarang umur 13 tahun, Ali sudah mulai nabung, terus sebagian dibeliin emas. Nanti Ali umur 20 tahun, itu harganya akan jauh berbeda dengan yang harga hari ini. Seperti itu. Jadi 10 tahun ke depan, siapa tahu emas itu bisa 5 juta per gram. Ali sudah punya berkali-kali lipat investasinya. Kalau misalnya nih, kalau saya punya emas 1,100 gram nih, itu nanti pas saya udah 20 tahunnya lagi ya udah, emasnya itu udah berapa itu? Emasnya tetap 1 gram, tapi nilai rupiahnya semakin bertambah, tergantung harga emas di tahun itu. Ya nilainya itu jadi berapa itu? Bertambah. Jadi misal harga emas Ali beli waktu di harga 17, 1 gram 1.700.000. Kemudian naik menjadi 2,5 juta per gram. Ya kan? Berarti sudah ada 800.000. 800.000. Ya. Keuntungannya Ali 800.000 dari 1,7. Seperti itu. Kan 2020 itu kan dia naik sampai 2025. Nah kalau yang 2019 itu gimana itu tahun 2019, tahun 2018, tahun 2000 ada kenaikan. Tapi nggak secepat yang 5 tahun ini. Jadi emas itu dari 400.000 naik pelan-pelan 450, naik pelan-pelan ke 500, naik pelan-pelan ke 700, naik pelan-pelan tiba-tiba langsung 900. Dari 900 tiba-tiba langsung 1 juta, 1.200.000, sekarang 1,7. Itu cepat. Jadi investasi yang menguntungkan. Aduh. Jadi investasi beli emas itu salah satu yang disarankan karena menguntungkan. Ini bagus nih, Abdullah juga THR-nya. Kalau tadi model yang reksadana, uangnya Ali sama uangnya Abdullah dikumpulin jadi satu, urunan nih. Abdullah sama Ali urunan. Iya. Beli emas gitu. Reksadana itu apa ya? Reksadana itu biasa kan jualnya negara yang bikin reksadana. Ada saham, ada reksadana seperti itu. Jadi yang modelnya seperti urunan, seperti itu. Ini apa ya? Jadi tempat uang itu dikumpulkan reksadana itu. Jadi dikumpulkan kayak kan urunan nih, Ali, Abdullah, terus beberapa orang saudara-saudaranya Ali ini urunan semua beliin emas gitu. Kayak gitu, itu gampangnya. Jadi kumpulan urunan. Kayak Ali mau kasih kado nih ke teman, ada yang ulang tahun, dikadoin. Biasa kan teman-temannya Ali urunan tuh. Nah itu urunan itu namanya reksadana. Seperti itu. Jadi orang lain nanti yang ngelola uangnya Ali. Kalau orang lain itu yang bohong gimana? Nah itu yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita investasi bodong. Kalau investasi bodong, kita kumpulkan uang untuk dikelola sama orang yang mau mengelola uang investasi ini, akhirnya dibawa kabur, hilang udah.
Ali tinggal gigit jari. Jadi kita harus benar-benar teliti, pelajari, benar nggak investasinya ini, nipu nggak. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian reksadana juga tergantung ini investasinya buat apa nih? Oh, buat toko es krim. Diputerin di toko es krim uangnya. Nah, diputerin di toko es krim, Ali harus mikir, es krim ini mau musim hujan, nanti nilai es krim nggak laku, berarti keuntungannya bisa nggak jalan nih, bisa rugi atau sedikit keuntungannya. Tapi oh, ini udah mau musim panas nih, cocok nih buat investasi di es krim. Ya, saya mau ikut gabung urun untuk investasi es krim seperti itu. Jadi uangnya diputerin untuk bisnis es krim itu seperti itu reksadana urunan. Kalau anu kayak gitu tuh reksadana itu halal nggak sih? Semua investasi itu halal kecuali ahli investasi ke barang yang memang haram. Misal tadi es krim halal nggak? Halal, kalau ada halalnya. Halal, Oh, ya tepung. betul. Jadi makanan yang halal, ahli investasi di situ halal. Ada usaha ikan, investasi ikan halal kan? Ada peternakan babi, investasi itu haram. Jangan investasi di peternakan babi, tapi investasi di perusahaan atau bisnis-bisnis yang Islam. Gitu. Bagaimana? Cukup? Ya, ahli closing. Oke guys, jangan lupa Bukan, ahli closing kesimpulannya bagaimana? Jadi kalau punya uang THR gimana? Itu ahli gimana podcastnya? Ayo tutup ahli. tutup selesai Nih. atau tutup apa nih? Nah teman-teman tuh. Nah teman-teman, Sekarang udah tahu kan investasi? sekarang udah tahu yang kalau THR itu Ayo. NGK THR itu nggak cuma buat beli mainan. bukan cuma buat top up, bukan cuma buat tabung, Tapi bisa buat jadi awal belajar ngatur uang. Salah satunya untuk ditabung atau bahkan dihabisin, diinvestasikan. Jangan mikirnya cuma dihabisin, harus diinvestasikan. Ingat, Ali masih muda nih, dan ini waktu yang pas banget buat Ali belajar jadi orang yang bijak. Jadi ajak teman-temannya Ali untuk pakai uang secara bijak. Jangan cuma buat beli pulsa, buat main game atau top up, tapi bisa buat investasi. Hasil investasinya itu baru buat beli game dan isi pulsanya. Jadi mulai kecil itu penting dan harus konsisten. Uang jajan dari Abah Umi, sebagian buat jajan, sebagian disimpan, sebagian simpan udah terkumpul, investasikan. Tabungannya sudah banyak, convert jadi investasi. Jadi nggak hanya ngendep di bank, karena di bank itu ada biaya admin, akan turun terus nilainya, dan nilai uang pasti akan turun. Kenapa ada biaya admin apa? Ya buat gaji karyawan itu. Tapi janganlah pakai uang masyarakat. Enggak kan, admin itu memang jasa yang Ali berikan karena telah menjagakan uangnya Ali. Tabungan seperti itu bahasanya. Ali nabung nih, kan diolah tuh sama orangnya bank, disimpan uangnya, dijaga uangnya, diambil 12.000 tiap bulan biayanya, ya. Terus Ali dikasih 500 rupiah. Mendingan simpen di rumah. Nah, selain simpan di rumah, nabung,
investasi mendingan. Kalau investasi berkembang, nggak semakin mengecil tapi semakin besar. besar. Ya, sebagiannya nabung, sebagiannya investasikan. Ya, sebagian nabung, sebagian diinvestasikan. Oke. Selesai nih podcast bersama Abah. Selesai. Lanjut lagi nanti tahun lagi. Nanti bersambung lagi, bahas yang lain tentunya ya. Ya. Oke. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen. Bye.